Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Rofiah, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui lagi. Sedangkan berdasarkan materinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam abiotik yang terdiri dari benda-benda yang mati, contohnya tanah, angin, air, dan barang tambang. Nah, sedangkan berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial atau darat dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Distribusi potensi wilayah Indonesia. Pembagian potensi wilayah Indonesia berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi berada pada ketinggian lebih dari 200 meter dari permukaan laut dan merupakan penghasil teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan seperti stroberi. Nah, yang kedua adalah potensi wilayah dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dan biasanya dataran rendah dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian, pertambangan, hingga perdagangan. Yang ketiga adalah potensi wilayah perairan laut. Di Indonesia memiliki perairan laut seluas 3,25 juta kilometer persegi dan pada 2019 sampai 2020 menghasilkan 7,53 juta ton sumber daya ikan laut per tahunnya. Untuk mengenal distribusi potensi wilayah Indonesia, kamu perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghasilkan interaksi antar wilayah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menghasilkan interaksi antar wilayah. Yang pertama adalah kebutuhan saling melengkapi, di mana kondisi ini terjadi karena ada wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dihasilkannya. Contohnya, perdagangan dan jual beli. Yang kedua adalah kesempatan berintervensi, yaitu terjadi ketika suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer merupakan kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Nah, biasanya kemudahan transfer sendiri dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana transportasi antar wilayah. Nah, sudah paham kan dengan materi kali ini? Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.